kali ini kita akan membuat sebuah alur film yang tak asing lagi di mata dan telinga sobat semua. Ya, film yang berjudul Final Destination Bloodlines yang telah berhasil menyita penonton di seluruh dunia pada tahun 2025 ini. Ya, kisah diawali dari sepasang kekasih yang bernama Iris dan Steve. Steve berencana memberikan suatu kejutan kepada Iris, yang mana Steve akan melamar Iris di suatu wahana yang baru dibangun dengan kecanggihan dan ketinggian yang luar biasa ini. Iris terlihat sangat senang, namun dia merasakan suatu keanehan-keanehan di sekelilingnya. Namun untuk sementara waktu, ia tidak menghiraukannya. Ketika dia sudah berada di atas bangunan itu, namun kita diperkenalkan dulu kalau wahana itu bernama Skypiea, mirip-mirip markasnya God Enel dalam serial One Piece. Bangunan setinggi 1.500 meter dengan beban yang ditanggungnya sekitar 9.000 ton dengan bahan adalah kaca. Bangunan ini selesai lebih cepat dari yang diperkirakan itu. May I help you? We mind just stepping aside. Thank you so much. It's okay. Ternyata bangunan pada lantai atas itu sangat megah dan terlihat orang-orang berpesta pora dan bersenang-senang di atas sana. Lalu, hal pertama yang membuat Iris memiliki tanda-tanda akan ada suatu hal besar yang terjadi, yaitu luka pada bagian tangannya. Dan juga di sana juga ada satu kejadian, yaitu pecahan kaca dari sebuah bola lampu membuat lantai kaca itu menjadi retak. Ketika Iris berada di kamar mandi, dia melihat seorang ibu-ibu dan anak kecil. Ibu ini mengetahui kalau Iris sedang hamil, dan ternyata memang benar rencana hari itu adalah hari Steve melamar Iris di tempat itu, dengan suasana yang sangat indah di ketinggian dan ngeri-ngeri sedap dengan suasana yang seperti itu. Kemudian Iris juga melihat ibu-ibu yang topinya terbang dan seorang anak kecil yang sedang melempar koin, namun tiba-tiba dilarang oleh petugas di sana, namun tak dihiraukan oleh anak itu, dan anak itu pun tetap melemparnya sehingga ya, koin itu mengganggu sistem pada kelistrikan dan jaringan-jaringan yang ada pada bangunan itu. Ketika orang-orang di sana sedang berjoget-joget Velocity, tiba-tiba ya, kaca itu tiba-tiba pecah dan roboh sehingga orang-orang di sana tidak bisa terselamatkan, termasuk kekasih Iris yang turut menjadi korban. Namun kejadian tak sampai di sana, ternyata berdampak pada bangunan lain sehingga terjadilah suatu kepanikan yang luar biasa yang tak bisa diungkapkan itu. Everyone down the stairs! Let me in! Kemudian ada tangga yang roboh menjatuhkan banyak korban, juga lift yang rusak, sampai-sampai bangunan itu pun roboh, dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan di sana. Namun Iris yang melihat seorang anak kecil mampu ia selamatkan. Namun karena kondisi bangunan yang sudah rusak parah, semua orang di sana termasuk Iris tewas mengenaskan. Akan tetapi tiba-tiba ya, ternyata
Ternyata itu adalah sebuah mimpi yang sangat nyata yang dirasakan oleh Fanny, seorang mahasiswa di sana. Dia mengalami mimpi itu setiap hari. Ternyata Fanny adalah cucu dari Iris. Karena dia penasaran, dia pun mendatangi ayah beserta paman dan sepupunya itu untuk menanyakan sosok neneknya yang bernama Iris itu. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba sebuah mobil datang dengan laju yang sangat kencang, hampir menabrak Fanny sebelum dia tiba di rumah ayahnya itu. Karena tak menemukan petunjuk, Fanny pun pergi ke tempat pamannya untuk mencari informasi tentang neneknya itu. Dan kita juga diperkenalkan di sana juga ada adik-adiknya Fanny, yaitu bernama Charlie. Fanny yang kebingungan akan mimpinya mencoba menceritakan kejadian ini kepada Charlie, adiknya itu. Yeah, no problem. All right. Up to you. What's your problem? What? We only come home for holidays. Okay, Harley. I don't know. Why would you even get a probation? I can't sleep. Every time I close my eyes, I mean, it has to mean something. Dan setiba di rumah pamannya, kita diperkenalkan dengan sepupu-sepupunya Fanny. Yang pertama adalah Bobby, dan juga ada Eric dan Julia. Dan ketika Fanny menceritakan perihal mimpinya itu kepada pamannya, pamannya tak percaya dan menganggap Fanny adalah orang yang tidak waras. Pamannya menceritakan kalau neneknya adalah orang gila. Neneknya membatasi setiap gerak-gerik anak-anak dan cucu mereka. Pokoknya semuanya dilarang oleh neneknya tersebut. Dan pamannya memintanya agar untuk menjauhi neneknya itu. Namun karena bibinya tak tegaan orangnya, dia pun memberitahukan tentang alamat neneknya tersebut. Irish Camel is a very deep. That was so bad. For one thing, she's the reason that your mother's so Steffi. Wouldn't let us go to school. She locked us inside. And the state came in and for your well-being and your safety. Need you to help me. It's falling apart because of this dream. And I don't. Whatever you do, do not. Lalu Fanny pun pergi ke tempat neneknya. Tiba di sana, Fanny merasakan suatu aura yang sangat jahat. Dia pun bertemu dengan neneknya. Namun neneknya sangat baik dan menyambut kedatangan Fanny yang sudah ia tunggu-tunggu selama ini. I'm your granddaughter. It's not you I'm afraid of. Stop! Don't! Sit! Kemudian Fanny menceritakan mimpinya itu kepada neneknya. Akan tetapi neneknya mengatakan kalau sebenarnya itu juga adalah firasat yang dirasakan oleh nenek itu bertahun-tahun lamanya. No. Every single night for the past 2 months, it's this. And I. Premonition. Years Ternyata sebelum kejadian itu, neneknya ternyata memiliki sebuah firasat yang lain, yaitu semacam indigo atau mungkin lebih mengarah kepada semacam Kenbun Sohaki milik Seng, yang nenek itu mengatakan kepada orang-orang itu bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya, dimulai dari dia mencegah bocil melempar koin yang sama persis dengan koin pada kejadian itu, dan juga melarang orang-orang yang berdansa di sana agar bangunan itu tidak roboh. Namun kesalahan terbesar nenek itu adalah dia telah menyelamatkan nyawa orang-orang di sana yang seharusnya tidak pernah diselamatkan, dan mereka pun menutup wahana tersebut. Death doesn't like it when you fuck with his plan. You say death came back? He's a relentless. Akan tetapi nenek itu mengatakan kalau kematian tetap akan datang walau bagaimanapun kamu mencobanya. Dan benar saja, orang-orang yang telah diselamatkan oleh nenek itu akhirnya menemui kematian mereka juga. I see you, you fuck. Is coming for our family. Jake, I think it was probably just. Lalu nenek Iris pun membuat semacam pola gacor untuk melihat tanda-tanda kematian di sekelilingnya. Namun awalnya Fanny menolak. Namun karena nenek mengatakan kalau Fanny lah yang bisa merubah semua itu dan menyelamatkan keluarga besarnya itu, dan ia pun melanggar batas dari tanda-tanda yang dibuatnya, sehingga To keep our family safe. ya,
Nenek Iris pun tewas dengan sangat mengenaskan dan seluruh keluarga besar pun ikut berkumpul dan hadir dalam proses pemakamannya itu. I'm so sorry you had that. Oh my God. Saat tiba di rumah, seluruh keluarga berkumpul dan di sana juga hadir ibu dari Fanny yang sudah hilang dan baru kembali itu. Made cookies. It's great. Dan Fanny pun mulai mempelajari pola-pola gacor kematian dari nenek itu, dan karena cemas akan keluarga besarnya dan nyawa sepupu-sepupunya itu, juga pola kematian itu turut hadir dalam acara itu. Dan benar saja, ternyata pamannya yang bernama Howard tewas sesuai dengan pola yang dimaksud tepat di hadapan Fanny. Hey! It's okay. Sorry. Kemudian, Fanny yang ingin menyelamatkan keluarga besarnya itu mencoba membuat suatu silsilah keturunan yang mana hal ini akan mengetahui pola-pola kematian dari setiap saudara-saudaranya, dimulai dari urutan kematiannya itu. Lalu, Fanny pun menceritakan semua itu di depan keluarga besarnya itu. Namun, sebagian mereka tidak percaya. Akan tetapi, Fanny menemukan seseorang yang dapat mencegah kematian itu. Orang itu adalah sosok anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Nenek Iris pada peristiwa malam itu. Stop. That's what she said. No. Death makes its way down each branch by Go fuck yourself. then it'll go for Dan Fanny juga mengatakan kalau yang akan meninggal berikutnya sesuai urutannya adalah Eric, Julia, dan Bobby. Kemudian dari keluarga Fanny sendiri, yaitu ibunya Fanny dan juga Charlie, dan membuat mereka tak percaya akan hal itu. Go fuck yourself. then it'll go for Julia and Charlie. I mean, you're turning our dad's death into some kind of fucked up conspiracy. Brenda, please leave it just alone. Okay, and Iris. Brenda. Malam pun tiba. Di tempat kerjanya Eric mendapat suatu kecelakaan yang hampir membunuhnya. Namun ia berhasil selamat karena pola yang dimaksud tidak sesuai dengan yang ada. Kemudian mereka pun terlihat di suatu pagi jalan-jalan santai di pagi hari. Namun karena Fanny melihat pola kematian di sekitar tempat itu menandakan kalau seseorang akan meninggal di tempat itu sesuai dengan pola yang ada, dan tiba-tiba King Crane. Eric? ya, Eric hampir saja tertabrak dan ia masih tidak percaya akan hal itu. Namun sesuatu yang mengerikan pun terjadi. I should be more careful. Stop right here, but it's such a beautiful home. Oh, Eric's tempting me for our family. Julia! Hey, stop! Stop! Ternyata korban berikutnya adalah Julia, bukan Eric, dan ini membuat orang-orang bertanya-tanya. Akan tetapi karena Eric adalah anak kedua dan membongkar sedikit perselingkuhan ibunya dengan seorang pemain kriket. Send Howard's biological son say anything to you about my little girl. Is that because I got you? I got you out of Danbury. Oh, what is this? Why you always wanted to play catch? Dan mereka pun mulai percaya akan kata-kata Fanny, dan Bobby yang berada pada urutan kematian berikutnya terlihat cemas akan hal itu dan mencoba meminta solusi kepada Fanny tentang apa yang harus diperbuatnya lagi agar dapat menghindari kematian itu. Dan mereka pun menemukan sebuah petunjuk kalau ada seseorang yang benar-benar menunggu kematian itu dan dia bisa terhindar dari kematian itu. Orang itu bernama JB, dan mereka pun sepakat untuk mencari JB. Wait a minute, I know that name. Something
River. Go find him and talk to him myself. Well, I'm coming with you. Cookies and that thing with peanut butter in them just a few days ago. Setibanya di rumah sakit tempat JB bekerja, JB adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Iris pada peristiwa tersebut. JB mengatakan tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sebuah kematian. Namun dia mengatakan kalau ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu membunuh dan menggantikan kematian itu dengan yang lain, dan hidup lagi dari kematian dengan menipu kematian itu. Dan JB juga mengatakan sebuah fakta bahwa mereka semua akan mati dan berikutnya kematian juga akan menghampiri dirinya juga. Dan JB menyampaikan kalau hidup itu sangat berharga, maka hargailah setiap detik kehidupan kalian. Please, by killing So maybe we should let the guy finish. Linda True, a young woman named Kimberly could have managed to bring her back. And that fuck with death and lose. As people have been coming to me for advice. Fact is, you suggest that you do the same. Enjoy every single second. Karena terpengaruh akan perkataan JB, Bobby dan Eric pun mencoba mempraktekkan, ya dia akan mencoba mencegah kematian dengan membohongi kematian tersebut. Literally the opposite of keeping. Well, I mean, No. of course not. Eric mencoba mempengaruhi Bobby agar memakan sebuah makanan yang membuat Bobby sekarat, dan ketika dia sekarat, barulah dia meminta pertolongan seorang dokter untuk menghidupkannya lagi. You know, just in case, and I die. Really good. It's very good. No, what? Okay. Ternyata pola kematian Eric dan Bobby ada di sekitar rumah sakit itu, dan ketika mereka mulai mencobanya, tiba-tiba Calm down. ya, karena mereka berada dalam sebuah ruangan magnetik, Eric yang memakai jenis logam pada tubuhnya tewas secara mengenaskan. Begitu juga dengan Bobby, karena tanda kematiannya sudah terlihat, ia pun tak bisa mengelak dan dia tewas di tempat itu juga. Melihat hal itu, Fanny, Charlie, dan Darlette, ibunya sangat syok berat dan mereka mencoba mencegah dengan mendatangi tempat neneknya Iris. Sebelum berangkat, mereka menjatuhkan sebuah koin sial itu. Namun ketika di jalan, tiba-tiba mereka hampir tertabrak dengan sebuah truk yang lewat. Namun mereka melakukan ganti sopir dan terlihat koin itu diambil oleh seorang nenek-nenek dan dia pun membawa koin tersebut. Dan mereka pun tiba di lokasi nenek Iris. Namun karena pengamanan yang ketat serta mereka terus dikejar-kejar oleh kematian, mereka pun menerobos masuk. Tiba-tiba ya, terjadi sebuah ledakan yang mana Fanny tak bisa membuka sabuk pengamannya dan dia terkurung di dalam mobil untuk sementara waktu. Dan inilah yang terjadi. Mobil milik Fanny juga terguling. Charlie yang kondisinya sedang terhimpit oleh sebuah benda, namun ibunya masih bisa menyelamatkannya. Go save your sister. Namun karena ibunya sudah mendapat pola kematian, tiba-tiba Don't worry about me. ya, ibunya pun tewas dengan sangat mengenaskan seketika dan Charlie pun datang menyelamatkan Fanny. Singkat cerita, Fanny dan Charlie pun selamat. Charlie mengatakan kalau ia telah menyelamatkan Fanny dari kematiannya tersebut, dan karena ibunya meninggal, mereka pun tak bisa berhenti untuk menahan kesedihannya itu. You died. We're safe now.
Scene beralih pada beberapa bulan kemudian, ternyata pola kematian gacor itu tak bisa dihentikan ketika Charlie ingin menemui kekasihnya pada sebuah perumahan dan terlihat si nenek yang mendapatkan koin kemarin terjatuh dan koin itu mengganjal sebuah rel kereta. Ternyata Charlie tidak menghidupkan Fanny dari kematiannya waktu itu karena Fanny cuma pingsan sesaat dan kembali pola kematian yang gacor itu menghampiri mereka. You weren't dead. So she wasn't dead. Exactly. Ya, sebuah kecelakaan yang terjadi pada sebuah kereta akibat koin si nenek tadi membuat sebuah tabrakan yang luar biasa dan Fanny dan Charlie yang berada di sana dan mencoba menyelamatkan diri, tiba-tiba ya mereka pun berdua tewas seketika dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kematian itu adalah suatu yang pasti. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang berguna, untuk amal misalnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya.